Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Prasetyo. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Nah, jadi kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum nasional yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah digunakan sebelumnya. Tujuan dari kurikulum 2013 atau K13 ini adalah untuk mengembangkan peserta didik secara holistik dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Pada poin pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penilaian. Jadi, pendekatan penilaian yang digunakan pada K13 ini yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi, semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Merupakan pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau bisa disebut KKM. Jadi KKM ini merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Poin kedua yaitu tentang ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian. Cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi KI1, kompetensi inti sikap spiritual, KI2, kompetensi inti sikap sosial, KI3, kompetensi inti pengetahuan, KI4, kompetensi inti keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi cakupan penilaian merujuk pada lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan, atau kompetensi program dan proses. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 tadi ya, tentang kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang pertama yaitu tentang penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sewajat atau per-evaluation oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidikan. Selanjutnya yaitu
Penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu instrumen tes tulis berupa soal, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi dengan pedoman penskoran. Yang kedua yaitu instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Poin selanjutnya yaitu tentang mekanisme dan prosedur penilaian. Ada beberapa mekanisme dan prosedur penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, uji mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Yang ketiga yaitu perencanaan ulang harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Yang keempat yaitu kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi ujian. Yang kedua yaitu mengembangkan, menulis, menelaah, dan merevisi. Yang ketiga yaitu melaksanakan ujian. Yang keempat, mengelola atau menyekor dan menilai, dan menentukan kelulusan peserta didik. Yang kelima yaitu melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Selanjutnya pada poin kelima ini yaitu ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Poin keenam yaitu hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Dan pada poin yang ketujuh yaitu hasil penilaian oleh pendidik dan suatu pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Poin selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh suatu pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik penilaian. Ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu belajar tuntas untuk KI 3 dan KI 4. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua yaitu autentik. Ada beberapa poin yaitu memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Selanjutnya mencerminkan masalah dunia nyata bukan dunia sekolah. Yang ketiga menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Poin ketiga yaitu berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan atau ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Yang keempat, berdasarkan acuan kriteria kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya yaitu tentang implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Di sini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang diikuti dalam implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13 di tingkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi pembelajaran. Langkah pertama ini yaitu tentukan tujuan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dinilai. Kedua, identifikasi instrumen evaluasi yang tepat seperti tes tulis, lisan, portofolio, atau observasi. Selanjutnya yaitu rancang format dan rubrik penilaian yang jelas dan objektif. Selanjutnya, tetapkan kriteria keberhasilan yang spesifik untuk setiap aspek yang akan dievaluasi. Selanjutnya yaitu atur jadwal evaluasi yang terintegrasi dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berikan pengajaran yang sesuai dengan materi dan kompetensi dasar akan dievaluasi. Yang kedua yaitu gunakan instrumen evaluasi yang telah dirancang seperti tes atau portofolio. Selanjutnya, pastikan instrumen evaluasi diberikan dengan jelas dan sesuai dengan petunjuk yang telah disepakati. Selanjutnya, berikan kesempatan yang cukup kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara objektif. Selanjutnya, catat dan dokumentasikan hasil evaluasi secara teliti. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, analisis hasil evaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, bandingkan hasil evaluasi dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya, identifikasi kebutuhan dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya, berikan umpan balik kepada siswa mengenai hasil evaluasi dan arahan untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, gunakan hasil evaluasi untuk menginformasikan pengembalian keputusan terkait program pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13 harus memperhatikan prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, dan kesetaraan dalam menilai kemampuan siswa. Evaluasi juga harus bersifat formatif, yang berarti memberikan umpan balik terus-menerus dan peluang untuk perbaikan, bukan hanya penilaian akhir. Selain itu, penting untuk melibatkan siswa dalam proses evaluasi pembelajaran. Libatkan mereka dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mendorong mereka untuk memantau kemajuan mereka sendiri, dan melibatkan mereka dalam refleksi dan penilaian diri. Setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau SMK dapat memiliki variasi dalam implementasi evaluasi pembelajaran ini, tergantung pada konteks, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Poin selanjutnya yaitu tentang kendala atau masalah yang ditemui oleh guru dan peserta didik dalam mengimplementasikan evaluasi kurikulum K13. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 poin. Poin pertama yaitu pemahaman yang tidak memadai. Jadi kendala pertama yaitu guru dan peserta didik mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep dan tujuan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan K13. Kurikulum baru seperti K13 memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan dan prinsip evaluasi yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua yaitu kurangnya waktu. Implementasi evaluasi yang efektif membutuhkan waktu yang cukup bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Keterbatasan waktu yang dihadapi oleh guru dapat menghambat implementasi yang komprehensif dan menyeluruh. Yang ketiga, kesulitan dalam merancang instrumen evaluasi yang sesuai. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam merancang instrumen evaluasi yang tepat, seperti tes, tugas, atau portofolio. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pembuatan instrumen yang valid dan reliable atau keterbatasan sumber daya yang tersedia. Poin keempat yaitu kesulitan dalam mengelola dan menilai hasil evaluasi. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola hasil evaluasi yang banyak, khususnya jika jumlah peserta didik yang besar. Penilaian yang objektif dan menyeluruh memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Poin kelima yaitu perbedaan tingkat kemampuan siswa. Dalam kelas dengan siswa dan tingkat kemampuan yang beragam, guru mungkin menghadapi kesulitan dan menilai kemajuan dan pencapaian setiap siswa secara individual. Dalam hal ini, penyesuaian dan diferensiasi pembelajaran menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang adil. Poin keenam yaitu stigma penilaian yang menekankan pada nilai. Sistem penilaian yang masih berfokus pada aspek kuantitatif seperti angka atau skor dapat menciptakan tekanan pada siswa dan menghambat upaya belajar yang sehat. Hal ini bisa menyebabkan pemahaman yang dangkal dan kurangnya motivasi intrinsik. Selanjutnya pada poin ini yaitu tentang solusi yang ditawarkan dalam kendala mengimplementasikan kurikulum K13. Ada 6 poin juga dalam solusi ini. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman. Guru perlu memperdalam pemahaman mereka tentang pendekatan evaluasi yang sesuai dengan kurikulum 2013
melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Menyediakan waktu untuk diskusi dan kolaborasi antara guru dalam tim atau kelompok kerja guru untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang implementasi evaluasi pembelajaran. Yang kedua, perancangan dan pengorganisasian yang efektif. Guru perlu melakukan perencanaan yang matang dan menyusun jadwal yang terintegrasi dengan baik untuk mengevaluasi pembelajaran. Membuat instrumen evaluasi yang jelas, objektif, dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dievaluasi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya. Guru perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti buku panduan, contoh instrumen evaluasi, atau perangkat lunak komputer untuk membantu merancang dan mengelola evaluasi pembelajaran. Memastikan ketersediaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi seperti kertas ujian, pensil, dan perangkat teknologi. Yang selanjutnya yaitu dengan diferensi pembelajaran. Guru perlu mengadopsi pendekatan diferensi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Menyesuaikan instrumen evaluasi atau memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Poin kelima yaitu dengan umpan balik yang konstruktif. Guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan berguna kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. Menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk memotivasi dan mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan berkembang. Poin keenam yaitu tentang mengurangi stigma penilaian. Guru perlu mendorong atmosfer kelas yang positif dan inklusif yang menekankan pada proses belajar, pertumbuhan, dan perkembangan, bukan hanya berfokus pada penilaian akhir. Menggunakan variasi metode penilaian seperti penilaian formatif dan penilaian autentik yang memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara holistik. Jadi itu tadi tentang solusi yang dapat ditawarkan dalam kendala mengimplementasikan kurikulum 2013. Jadi itu tadi tentang evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan dari saya tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya, terima kasih.